Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa. Oh, masih siang ya? Ya, siang menjelang sore. Kita bertemu lagi, kita lanjutkan perjalanan kita, perjalanan menempuh perkuliahan nah, melalui udara ini ya. Ya, harus tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi apapun. Nah, kita jalani. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peta kurikulum sejarah ya, dalam kurikulum 2013 dan pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kembali dengan pembahasan yang lebih mengerucut pada pelajaran, mata pelajaran sejarah, terutama yang ada di SMA ya, SMA ya. Ya. Di mana di sana di kurikulum sejarah SMA ada dua jenis mata pelajaran sejarah ya, yaitu sejarah Indonesia, ini pelajaran wajib, dan sejarah ya, peminatan ya, untuk sejarah peminatan gitu. Nah, inilah kita mulai dulu dari sejarah Indonesia ya. Ya, setujuan sejarah Indonesia. Wah, ini cukup banyak ya. Ya, ini saya kira normatif lah ya. Mengembangkan rasa cinta kebangsaan, cinta tanah air, penghargaan terhadap hasil dan prestasi bangsa ya. Membangun rasa kebangsaan, cinta tanah air ya, ini ya normatif lah ini. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep ruang dan waktu, scope and temporal ya, dalam rangka memahami perubahan dan penjajahan ya. Ini prinsip sejarah ya, antara uh, apa ruang dan waktu ya. Sejarah tidak lepas dari ruang dan waktu itu ya. Dan juga keberlanjutan dan perubahan ya, continuity and change ya, ini ya, ya ini. Jadi bagaimana siswa menyadari akan konsep itu ya, konsep ruang dan waktu dan konsep continuity dan and change ya, keberlanjutan dan perubahan. Ya. Terus juga mengembangkan kemampuan berpikir historis atau historical thinking ya, melalui kajian fakta dan peristiwa sejarah ya, ini bagaimana siswa memiliki kemampuan berpikir sejarah ya. Ya, berpikir sejarah itu ya berpikir nilai-nilai ya, berpikir kronologi ya, urutan peristiwa ya, berpikir kritis ya, mengkritisi sebuah sumber-sumber sejarah gitu ya, itu ya, ya antara itu lah. Terus menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan sejarah ya, menghargai peninggalan sejarah ya. Ya, seandainya bertemu dengan berjumpa dengan suatu sumber sejarah ya, bisa menghargai ya, tidak merusak ya, tidak coret-coret misalnya itu ya, menghargai. Kemudian menumbuhkan kesadaran diri ya, sebagai bangsa Indonesia memiliki rasa bangga ya, ini ya, terakhir ya, empati ya, toleran ya, dalam berbagai bidang kehidupan bangsa ya. Ini nilai-nilai ya, salah satu nilai-nilai yang dikembangkan dalam pelajaran sejarah ini. Nah, kemudian ini kompetensi ya, kompetensinya yang dikembangkan dalam pelajaran sejarah Indonesia dari mulai kelas 10 sampai 12 ya, ini yang saya cetak merah ini yang kata kuncinya ya. Nah, di kelas 10 ini kompetensi yang dikembangkan adalah menganalisis keterkaitan antara peristiwa ya, antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, bagaimana keterkaitannya. Antara peristiwa Rengas Dengklok dengan proklamasi, apa keterkaitannya, misalnya. Kemudian juga menganalisis makna atau nilai, jadi menggali nilai-nilai yang ada di dalam sebuah peristiwa sejarah. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah tertentu ya. Kebangkitan nasional apa itu, nilai-nilainya itu ya. Mengungkap makna atau nilai-nilai ya. Kemudian menentukan nilai utama. Nah, ini sudah lebih di kelas 11 ini ya. Pokok pikiran atau nilai utama. Jadi di sebuah peristiwa sejarah ini inti peristiwanya apa sih? Pokok peristiwanya apa? Terus dari pokok peristiwa itu ada di dalamnya terkandung nilai-nilai utama yang terkandung atau yang bisa digali ya dari pokok peristiwa itu.
peristiwa Rengas Dengklok gitu. Nah, itu antara pemuda dan generasi seniornya ya. Nah, itu peristiwanya kan itu ya, peristiwa ya Soekarno dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok gitu ya, sebelum proklamasi ya. Ini kan peristiwa utamanya ya. Nah, itu nilai apa yang terkandung di situ? Wah, ya. Wah, ternyata ini nilai-nilai antara generasi muda dan generasi yang lebih senior ini ada apa gap nilai-nilai itu ya. Nilai-nilai yang di apa uh, pedomani oleh kaum muda ini apa ya. Terus ya generasi senior ini apa ya. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang mereka kemudian bisa menyatukan ya di antara kedua perbedaan generasi ini misalnya gitu. Jadi menggali nilai utama dari sebuah peristiwa ya. Kemudian juga mengevaluasi kriteria internal kebenaran fakta. Ya, ini sudah menyangkut penelitian sejarah ya, kritik internal dari sebuah sumber. Ya. Jadi ketika siswa menjumpai sumber sejarah, nah, itu paling tidak sudah punya keterampilan untuk sudah tahu ya kriteria sebuah sumber sejarah itu benar atau tidak. Nah, itu ada kriterianya. Ya. Misalnya sumber sejarah itu berupa tulisan. Nah, secara internal ya, tulisannya bagaimana menilai tulisan dari suatu sumber sejarah itu. Sumber sejarah itu misalnya tahun 1980. Terus di dalam sumber tertulis itu tulisannya dengan komputer, jadi hurufnya Time New Roman misalnya. Nah, itu kira-kira gimana nih secara internal ya sumber sejarah itu? Benar atau tidak ya? Apakah sudah ada tahun 80-an itu komputer di Indonesia? Terus jenis hurufnya, fontnya itu, gitu. Nah, itu misalnya. Terus yang kelas 12 ini, kalau yang kelas 11 akhir ini ke kriteria internal, nah, kalau ke kelas 12 awal ini eksternal. Kriteria eksternal dari sebuah fakta sejarah ya. Ini berarti nilai-nilai di luar sumber sejarah itu ya. Eksternalnya ya. Nah, ini bagaimana kriterianya ya. Nah, ini juga dilatihkan kepada siswa. Kemudian berikutnya adalah mencipta. Jadi mencipta, membuat tulisan sejarah, membuat narasi sejarah ya. Nah, setidaknya siswa bisa menulis ulang gitu ya, sebuah peristiwa sejarah gitu ya. Jadi misalnya peristiwa Rengas Dengklok, nah, di buku sejarah sudah ada ya, nah, sumber-sumbernya sudah ada. Tapi kemudian siswa menuliskannya kembali dengan gayanya sendiri ya, dengan ciptaan dengan bahasanya sendiri gitu. Nah, ini berarti sudah berhasil mencipta gitu. Nah ini. Nah, kemudian ruang lingkupnya, wah ini cukup luas juga ya, ruang lingkup sejarah Indonesia ya, mulai dari kemampuan berpikir sejarah tadi, yaitu mulai praksara, Hindu-Buddha, Islam, negara-negara Barat, perdagangan Barat, pergerakan nasional, proklamasi, ya, demokrasi liberal terpimpin, Orde Baru sampai ya ini, ya seluruh sejarah Indonesia ini ya, dari prasejarah sampai reformasi ini. Catatan pengenalan daerah dilakukan melalui kajian terhadap peninggalan sejarah lokal. Ini ada juga kajian sejarah lokalnya, bisa ya dimasukkan ini ya. Terus ini ya wilayah daerah, ini masih daerah ya, tentang sejarah daerah ini secara lokal ya. Nah, sebagai sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan untuk membangun masyarakat dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks nasional ya. Artinya secara lokal itu ya tidak lepas dari kerangka untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya, bukan justru sebaliknya ya. Dengan mengkaji secara lokal justru malah menjadi sumber ya untuk apa namanya ya merenggangkan ya antara hubungan antara daerah tersebut dengan level nasional gitu ya. Setiap periode sejarah memiliki peristiwa dan tokoh, jadi aktor-aktornya ya. Setiap peristiwa sejarah pasti ada aktor-aktornya. Ya. Siapa aktor-aktor peristiwa itu? Gitu. Dan apa peranannya?
Terus pengembangan cara berpikir sejarah ya tadi ya, historical thinking ya, tentang konsep ruang, waktu ya, change and continuity ya, perubahan dan keberlanjutan. Nah, ini nilai-nilai dalam sejarah Indonesia ya, heroisme ya, perlawanan, leadership, kepemimpinan, keteladanan, kebijakan, persatuan, nasionalisme, patriotisme, inspirasi ya, apresiasi, toleransi ya, ini nilai-nilai ya. Terus kegiatan belajarnya ya, ini menekankan pada kemampuan berpikir sejarah, mengidentifikasi dan menerapkan nilai yang tadi ya, nilai-nilai ya. Jadi nilai apa yang ditemukan dari sebuah peristiwa sejarah, kemudian bagaimana implementasinya. Implementasinya di masa sekarang berarti ya. Nah, implementasinya oleh siswa di kehidupan saat ini, bagaimana implementasinya? Ya menggali nilai mungkin bisa lah ya, tapi bagaimana implementasinya sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, itu siswa dilatih ya untuk itu ya, menerapkan itu ya. Kemudian kemampuan mempelajari peristiwa sejarah pada semester berikutnya ini ya, kalau sudah materi sebelumnya sudah selesai ya, bagaimana menghubungkannya dengan materi selanjutnya itu. Di semester 2 berikutnya peserta didik menggunakan kemampuan menentukan nilai untuk setiap peristiwa dan ini kalau di semester berikutnya nanti siswa sudah lebih mandiri ya, menggunakan kemampuannya untuk menggali nilai-nilai ya, menetapkan nilai-nilai apa yang terkandung dalam peristiwa sejarah dalam setiap periode sejarah Indonesia. Nah, ya, menggali nilai, menetapkan nilai dan ya kemudian belajar untuk bagaimana mengimplementasikan ya, menerapkan nilai-nilai itu ya dalam kehidupannya gitu ya. Patriotisme, bagaimana? Kalau dulu para pahlawan patriotisme membela bangsa dan negara dengan angkat senjata, gitu, dengan perang. Nah, kalau sekarang apa? Nah, implementasi sekarang ya, gitu. Perang angkat senjata itu kan berarti berjuang bersungguh-sungguh ya, pantang menyerah gitu ya. Pantang menyerah sekarang itu seperti apa ya? Siswa mengimplementasikan semangat pantang menyerah para pahlawan. Nah, tidak mudah mengeluh ya, tidak mudah putus asa ya, tetap putus asa, jangan semangat tetap semangat ya, jangan mudah putus asa ya, kebalik ya, tetap ya, tetap semangat ya, tidak putus asa itu maksudnya. Ya, ya ada tugas dari guru, wah kok kelihatan sulit ini. Wah, gimana nih cara mengerjakannya? Wah, nah sudahlah, minta tolong kakak saja yang mengerjakan. Wah, ini berarti mudah putus asa ya. Nah ini penerapan dari 5M yang kemarin ya, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi ya untuk mata pelajaran sejarah Indonesia ini ya. Nah nanti kalau Anda bikin RPP ya ini kira-kira acuannya ini ya, mengamati itu kegiatannya apa ya, menanya itu kegiatannya apa ya, terus ranahnya apa ini. Ya. Nah itu sejarah Indonesia. Nah berikutnya adalah mata pelajaran sejarah ya, yang ini ada di kelas peminatan ini ya. Ya ini sebenarnya tidak jauh beda ya dengan sejarah Indonesia ya, hanya ruang lingkupnya yang nanti berbeda itu ya. Nah, tujuannya ya hampir sama ini ya. Ini hampir sama. Nah, ini hanya ada tambahan ini ya. Nah, kalau tadi kan hanya khusus sejarah Indonesia. Nah, kalau ini ditambahkan dengan pemahaman tentang dunia internasional ya. Menelaah fenomena aktual dan global ya di dunia internasional ya. Ini karena sejarah ya. Jadi lebih luas ya ruang lingkupnya ini. Nah, kompetensinya hampir sama tadi ya ini ya. Nah, secara kompetensinya. Nah, ini hanya ruang lingkupnya nanti yang ini ya. Nah, yang berbeda ini ya. Di sini prinsip dasar ilmu sejarah ya ini sudah masuk ke dasar-dasar ilmu sejarah ya. Nah, terus peradaban awal dunia di Indonesia ini sudah sejarah dunia. Terus Indonesia negara-negara di masa lampau, masa penjajahan, masa revolusi, ini masa kebangkitan nasional ya, proklamasi,
Terus mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi berarti ya ini mulai sejarah dunia ya. Perang dingin, ya, demokrasi liberal, Orde Baru, reformasi ya, sampai revolusi industri ini ya, revolusi teknologi ini. Nah, lebih luas ya peruangan lingkupnya. Nah, begitulah para pemirsa ya, gambaran tentang bagaimana pelajaran sejarah Indonesia dan pelajaran sejarah di sekolah menengah atas. Sehingga ini bisa menjadi acuan bagi kita nanti ketika menyusun rancangan pembelajaran ya atau RPP ya. Harus dibedakan ini. Kita mau menyusun rancangan pembelajaran untuk mata pelajaran sejarah Indonesia atau mata pelajaran sejarah ya. Dan tidak lupa kompetensi apa yang akan dikembangkan di situ harus jelas ya. Kompetensi apa ya? Ya ini yang tadi ya ini. Ini. Jangan lupa kelasnya ini harus urut ya. Jangan sampai merosot-merosot. Nanti kalau kelas 10 kok di sini sudah wah apa tentang standar eksternal, wah nanti ya siswa bisa bingung gitu. Ini saja belum kok sudah ke sini gitu ya. Ini menjadi berat gitu ya. Sehingga ini urut ya. Secara runtut materinya kompetensi yang dikembangkan gitu. Ya, begitulah gambaran dari dua jenis mata pelajaran di sekolah menengah atas ya. Pada pertemuan berikutnya nanti akan kita lanjutkan ya dengan tema yang selanjutnya ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.